Oke, hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Jadi topik ini bukanlah termasuk topik favorit saya. Ya, meskipun sebenarnya dia bukan topik yang sulit, penurunan rumusnya juga terbilang sederhana. Cuma ya, ada sebagian daripada konsepnya yang menurut saya tidak masuk akal. Dan saya pun sudah berusaha untuk mengkontak teman yang lebih ahli daripada saya. Cuma ya itu tidak mudah. Maka sebelum hari itu tiba, bersabarlah bersama saya. Oke, fluida dinamis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Apa contohnya zat yang dapat mengalir? Itu saja air, minyak, alkohol, raksa, serta darah. Oke, darah kan kita juga suka menghitung tekanannya kan ya. Kemudian satu lagi yang sering dilupakan adalah udara. Itu zat gas. Zat gas kan juga dapat mengalir ya. Oke. Maka kalau kita melihat benda-benda itu, apa saja yang bisa kita pelajari dari sana? Yaitu kecepatannya. Jadi kalau kita melihat sungai yang mengalir, kita pasti akan mencoba menghitung kecepatannya. Serta volumenya. Volume daripada zat tersebut. Serta tekanannya. Oke, ini agak sulit. Maka kita akan belajar bahwa tekanannya itu ternyata bergantung pada kecepatannya serta pada ketinggiannya. Kemudian, supaya lebih mudah, fluida yang kita pelajari adalah fluida yang ideal. Jadi dia tanpa gesekan dan tanpa turbulensi. Akibatnya alirannya akan linear. Jadi misalnya ada sungai, kecepatan aliran air di sini 10 meter per second. Di sebelah sana juga mesti 10 meter per second. Padahal ternyata itu nggak mungkin ya. Jadi misalnya kita punya perahu kertas, kemudian kita dorong. Nah, apakah perahu kertas itu bisa sampai ke ujung? Kan nggak mungkin ya. Tadi dia pasti akan segera berhenti. Nah, ini jadi karena gesekan antar molekul air. Kemudian dia juga mesti laminar. Laminar itu kecepatan alirannya itu sepanjang pipa itu rata sama semua. Jadi nggak boleh ada gesekan di antara pipanya itu. Jadi kalau kita lihat sungai ya, kecepatan aliran air paling tinggi itu kan berada di tengah ya. Kalau misalnya di pinggir kan agak lambat. Itu jadi karena gesekan dengan bidang permukaan pipanya itu. Kemudian dia harus bersifat incompressible, jadi tidak bisa dikompres supaya massa jenisnya tetap. Jadi air itu sebenarnya bisa dikompres, bukan cuma air, zat padat pun juga bisa dikompres. Kemudian dia memiliki viskositas 0. Viskositas itu kekentalannya. Jadi kalau misalnya saya punya air, saya aduk sama bandingkan dengan jus apel misalnya. Jus apel kan kental, jadi agak sulit diaduk. Oke, jadi ya semua faktor itu harus kita abaikan. Yang gampang-gampang saja lah. Aplikasi dari fluida dinamis adalah contohnya ya menjadi karyawan PDAM. Bukan menjadi tukang air yang nyet-nyet itu, mohon maaf. Ya mungkin ya merancang sistem distribusi air perpipaannya itu ke seluruh kota. Jadi kan ya untuk merancang seperti itu kan hanya insinyur yang bisa ya, nggak bisa sembarangan. Kemudian apalagi ya, merancang sistem perpipaan untuk ya mungkin hotel, gedung bertingkat yang tinggi, kemudian pabrik, kilang minyak, ya banyak lah. Kemudian mendesain ini bodi pesawat terbang supaya lebih aerodinamis. Ya bodi mobil juga termasuk mobil F1, helikopter, macam-macam lah. Kemudian satu lagi drainase. Nah ini drainase untuk banjir ya. Jadi kalau saya lihat kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, banjir itu sudah menjadi masalah yang sangat pelik ya. Dan solusinya kalau menurut saya adalah gorong-gorong. Kalau saya lihat di kota di luar negeri itu gorong-gorongnya itu sangat besar, jadi bisa muat satu gerbong kereta api. Saya nggak tahu kenapa di Indonesia nggak ada gorong-gorong sebesar itu. Ya pokoknya fluida dinamis adalah ilmu yang amat sangat penting. Oke, pertama debit air. Debit air itu adalah banyaknya air yang mengalir per detiknya. Jadi besaran ini pernah kalian dengar pada saat pertama pas banjir. Jadi banjir itu kenapa? Ya karena debit air terlalu tinggi ya. Ya selain karena selokannya tersumbat. Jadi debit air terlalu tinggi. Berarti debit itu saja adalah volume air. Semakin besar volume air, semakin besar debitnya. Nah, cuma ada satu faktor lagi, yaitu waktu. Semakin singkat waktunya, berarti dia semakin tinggi juga. Jadi kalau saya punya 1 kiloton air dalam waktu 1 jam, itu kan nggak berbahaya. Tapi kalau 1 kiloton air dalam waktu beberapa detik saja, nah itu baru berbahaya. Jadi kayak banjir bandang. Oke, volume bagi waktu. Oke, jadi misalnya saya coba gambar yang gampang-gampang aja. Ini saya punya
pipa air, terus ada kerannya sebelah sini. Saya punya wadah, ember. Kemudian saya nyalakan kerannya selama katakanlah 4 detik. Saya nyalakan kerannya, terus keluar air. Saya dapatkan volume air, katakanlah sebanyak 20 liter air. Oke. Maka kalau saya ditanya berapakah kecepatan atau banyaknya air yang mengalir per satu waktu, saja adalah volume bagi waktu 5 liter per second, ya kan? Kemudian apa ya? Rumus ini udah pernah kalian pelajari pas SMP, jadi ya nggak susah, sama sekali tidak susah. Nah kemudian di SMA sedikit dipersulit, jadi pipa sebelah sini, saya zoom ya, ada pipa kan ada ruas penampangnya. Kemudian ruas penampangnya A. Pipa ini memiliki panjang, katakanlah P. Oke. Maka volume daripada pipa ini saja adalah luas penampang dikalikan panjangnya itu, ya kan, silinder ya. Kemudian dalam pipa itu ada mengalir air dengan suatu kecepatan V. Oke, maka kita coba dari sini lagi. Volume adalah luas penampang dikalikan P. Waktunya juga masih ada T. Maka P per T ini jangan lupa adalah panjang dibagi waktu, itu sebenarnya adalah besaran kecepatan. Oke. Jadi kecepatan aliran air ini adalah panjang daripada pipa ini dibagi waktunya. Ya kan? Masuk akal ya? Oke, lanjut ke soal. Sebuah pipa air luas penamanya 0,5 cm persegi. Jika kecepatan air 1 meter per second, maka volume air yang keluar selama 5 menit adalah berapa? Oke, jadi ya sebelum langsung ke menyelesaikannya, alangkah baiknya jika kita menggambar soal ini terlebih dahulu supaya kita bisa mendapatkan gambaran. Saya punya pipa air, luas penampangnya A, luas penampang sebelah sini. Terus kecepatan airnya 1 meter per second, jadi di dalamnya ada air mengalir dengan kecepatan 1 meter per second, V-nya sebelah sini. Maka volume air yang keluar selama 5 menit berapa? 5 menit itu saja variabel waktu ya. Oke, pakai rumus yang mana ini? Volume air, saya mencari volume air. Volume air sebelah sini, tentu saja dia adalah debit dikalikan waktu. Oke, benar. Cuma jangan lupa, maksud saya adalah yang sebelah sini. Volume itu adalah luas penampang kalikan kecepatan dikalikan sebelah sini waktunya. Jadi volume adalah yang sebelah sini, luas penampang dikalikan kecepatan, terus dikalikan sebelah sini kalikan waktunya ya. Oke, seperti ini bisa dipahami ya. Luas penampang sebelah sini 0,5 cm persegi itu bukanlah SI ya. 0,5 cm persegi bukanlah SI, harus kita rubah dulu ke SI. Jadi gimana? 0,5 cm persegi sama dengan berapa? Jadikan meter kubik ya. Meter kubik. Oke, sedikit susah. Jadi 0,5 cm ke meter saya 10 pangkat min 2. Oh sorry, ini bukan kubik ya. Meter persegi. Kemudian karena di sebelah sini ada kuadratnya, sebelah sini juga harus dikalikan 2 juga, dikuadratkan juga. Berarti 0,5 dikalikan 10 pangkat min 4. Oke, 0,5 dikalikan 10 pangkat min 4. Kemudian kecepatan air 1, waktunya 5 menit, saja jadikan second 300 second. Maka saya jawabannya adalah 0,5 kalikan 300, 150, pangkatnya 10 pangkat min 4, jadikan supaya mudah 1,5 ya, 1,5 10 pangkat min 2 satuannya meter kubik. Oke, satu tips lagi dari saya, jadi yang tidak ditulis di soal, massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Oke, maka artinya kalau saya punya air dengan volume 1 liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka artinya masanya sama persis dengan 1 kilogram. Oke, jadi 1 kilogram itu definisinya berasal dari air, 1 liter air persis. Maka contoh lainnya adalah misalnya diketahui volume air katakanlah 5 meter kubik. Meter kubik artinya masanya berapa? Masanya tentu saja 5000 kg.
Oke, jadi hal seperti ini apa ya, tidak perlu ada rumusnya sebenarnya. Ya, dan hal sebenarnya tidak seringkali tidak tulis di soal, tapi kalian ya harus paham. Oke.